Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al- Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba'd. Ya, tayyib nastamir dirasana. Selesai kita nasikhul hadis wa mansukhih. Kita masuk ke khabarul ahad bin nisbati ila quwwatihi wa dha'fih. Ya. Bentar ya. Nah, khabarul ahad bin nisbati ila quwwatihi wa dha'fih. Ya. Khabar ahad ditinjau dari kuat dan lemahnya khabar tersebut itu terbagi dua, ada yang makbul, ada yang mardud. Kalau yang makbul itu udah selesai kita bahas. Faqad taqaddamal kalam alaih. Ya. Itulah dia yang kemarin kita bahas, yang as-sahih li dzatih, al-hasan li dzatih, as-sahih li ghairih, wal hasan li ghairih. Taqaddamal kalam alaih. Al-an nadkhul ila mardud. Ternyata ada khabarul ahad yang mardud. Ma makna al-mardud? Hah? Iya. Iya, tertolak, mardud. Nah, yang mardud ada dua, yakni sebab dia mardud itu apa? Ada dua sebab yang menyebabkan khabarul ahad itu mardud. As-sababul awal bisababi saqti fis sanad, dengan sebab gugur pada sanadnya. Ya, bisa gugur satu orang perawi dari sanadnya, ya, atau dua atau lebih dari tiga pada sanad tersebut. Sanadnya enggak muttasil lagi. Sanadnya ada 30, ada 30 rijalus sanad. Nah, 5 hilang, 10 hilang. Nah, maka sanad tidak lagi muttasil, ghairu muttasil, maka dia mardud. Bisa babisa fis sanad terbagi dua, ya. Ada yang zahir, ada yang khafi. Gugurnya secara jelas, nampak dia gugur. Nampak ada rijalul hadis yang hilang. Ada yang khafi, ada yang harus kita teliti dulu, selidiki lagi. Yang zahir ada 4 jenis, ada mu'allaq, ada mursal, ada mu'dhal, ada munqati. Sementara khafi ada 2, ada mudallas, ada mursal khafi. Adapun sebab yang kedua khabarul ahad tersebut mardud, yakni ta'ni fir rawi, tuduhan pada perawi, ada perawinya, ada tuduhan, ya. Ya ta'allaq bil adalah, ya ta'allaq bid dhabt. Tuduhan yang berkaitan atau yang berhubungan dengan keadilan si perawi, ada pula tuduhan yang berkaitan dengan kedhabitan si perawi. Dan berikut bagiannya bisa kalian lihat. Nah, al-haditsul mardud, kita masuk ke al-haditsul mardud au ad-dhaif. Masya Allah ya. Di halaman sekolah kita, lapangan kalian baris itu akan
bangun kanopinya, akan di atap. Jadi hari ini mulai bekerja agak berisik. Manfaatnya apa? Biar nanti kalau kita tahfiz, kalau udah kembali aktif, yang tahfiz di bawah nggak kepanasan lagi, seperti itu. Alhamdulillah. Ketika berbaris juga nggak kepanasan. Nah, ketika buat acara anak-anak OSIS ya nggak perlu sewa tenda lah lagi. Alhamdulillah. Nah, sekilas info ya, iklan kita jeda. Al hadithul mardud au ad-dhaif. Ya, ad-dhaif. Nah, jadi kenyataannya ya, hakikatnya hadis itu ada 5 macam ya. 4 udah kita pelajari. Sahih lidzati, hasan lidzati, sahih li ghairi, dan hasan li ghairi. Maka ini yang kelima, ad-dhaif. Hadis dhaif. Ma huwa ad-dhaif? Ma huwa ad-dhaif? Ta'rifuhu. Huwa ma lam yajma' sifatal hasan bifaqdi syartin min syurutihi. Hadha huwa ad-dhaif. Ma lam yajma' sifatal hasan bifaqdi syartin min syurutihi. Apa itu ta'rif dari hadis dhaif ya? Hadis mardud sama dengan dhaif. Yaitu tidak berkumpul padanya sifat hasan. Tidak berkumpul padanya sifat hasan. Nah, kemarin ciri-ciri hasan itu sama dengan hadis sahih lidzatih ya, hanya saja dia kurang dari rawinya, yakni kalau sahih lidzati tamud dhabti. Nah, kalau hasan itu khafifud dhabti, kedobitannya lebih kurang dibandingkan sahih lidzati. Nah, kalau dhaif enggak berkumpul padanya sifat hadis hasan, dengan hilangnya satu syarat dari syarat-syarat hadis hasan tersebut. Maratibuhu, tatafawutun kama yatafawutus sahihi. Faminhu ad-dha'ifu jiddan, wa minhu al-matruk, wa minhu al-munkar, wa syarru anwa'ihi al-mawdu'. Maratibu, tingkatan ya, tingkatan-tingkatan hadis dhaif. Tatafawut ini bertingkat-tingkat, bermacam-macam, sebagaimana bertingkatnya hadis sahih tadi. Ada sahih lidzati, ada sahih li ghairi. Mana yang lebih tinggi, sahih lidzati atau sahih li ghairi? Iya, sahih lidzati lebih tinggi tingkatnya dibandingkan sahih li ghairi. Nah, begitu juga dengan hadis dhaif. Hadis dhaif itu pun bertingkat-tingkat. Nih, di antaranya ada ad-dhaifu jiddan. Hadisnya ini kedudukannya dhaif sekali, jiddan. Ada juga yang matruk. Ada juga yang mungkar. Tetapi yang syarru anwa'ihi, jenis yang paling buruk adalah al-maudhu'. Apa makna maudhu'? Hadis palsu. Jadi dhaif jiddan, matruk, mungkar, maudhu' ini bagian dari al-hadithul mardud atau al-hadithud dhaif. Tapi kedudukan yang paling terburuk, jenis hadis mardud yang paling jelek itu adalah hadis al-maudhu'. Contoh hadis dhaif, misaluh an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qol man ata haidan aw imra'atan fi duburiha aw kahinan
Faqad kafara bima unzila ala Muhammad akhrajahu Tirmidzi. Iya, siapa yang bisa mengartikan hadis ini? Silakan, tafadhol. Karena ini kalimatnya biasa-biasa aja, nggak ada yang luar biasa. Ya, ada yang bisa mengartikan? Boleh. Nggak ada yang bisa ya, Masya Allah. Udah kelas 11 nih akhwat. Man ata. Yuk kita artikan bersama kalau gitu. Aktifkan audio kalian. Man, apa arti man? Ata. Ya, bagus. Haidon, ata mendatangi ya. Haidon. Wanita haid atau imro'ah. Iya. Fi duburiha, pada duburnya. Ya, jadi ini maksudnya apa nih? Siapa yang mendatangi wanita haid atau perempuan pada duburnya? Ini maksudnya gimana nih? Yuk, ada yang paham ini maksudnya? Enggak apa-apa, jangan malu-malu. Hah? Mendetail maksudnya apa? Iya. Iya, Masya Allah, bagus, ahsanti. Nah ini kata Rasulullah, barang siapa yang mendatangi istrinya dalam keadaan haid, atau imro'ah, atau istrinya yang fi duburiha, ya pada duburnya, bagus. Au kahinan, atau seseorang mendatangi kahin. Apa arti kahin? Dukun, ya, dukun atau peramal, boleh. Faqad kafara bima unzila ala Muhammad, maka sungguh dia telah kafir atau telah kufur terhadap apa-apa yang diturunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini contoh hadis dhaif ya. Akhrajahu Tirmidzi, dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi. Ini hadisnya dhaif. Nah, hukmu riwayatih. Hukum meriwayatkannya, yakni meriwayatkan hadis dhaif. Kalian pernah baca nggak buku ada hadisnya tapi dikatakan situ ini hadis dhaif, hadisnya dhaif? Pernah baca nggak? Nggak pernah ya? Nah, pernah bingung nggak? Kan hadisnya dhaif, kok ditulis di buku dipakai lagi gitu? Bingung nggak? Enggak ya? Nah, karena apa? Sofi, coba diulang. Iya, betul. Karena boleh kita memakai atau pakai dalil, berdalilkan dengan hadis dhaif, ya, itu diperbolehkan, tetapi ada syarat-syaratnya. Seperti itu. Nah, ini dia syaratnya. Hukmu riwayati, hukum meriwayatkan hadis dhaif. Yajuzu riwayatuhu min ghairi bayani dha'fih bisyartaini huma. Boleh meriwayatkan hadis dhaif tanpa menjelaskan kedhaifannya dengan dua syarat. Nah, sebelumnya ini untuk pengetahuan ya. Boleh meriwayatkan hadis dhaif dengan syarat kita jelaskan kalau hadis ini dhaif.
Nah, makanya setiap buku-buku atau kitab-kitab yang meletakkan hadis dhaif, dia selalu menjelaskan di catatan kaki, hadis ini dhaif, dhaifun jiddan, hadis ini matruk, hadis ini mungkar. Seperti itu, dengan syarat menjelaskan kedhaifannya. Namun di sini dikatakan boleh meriwayatkan hadis dhaif tersebut tanpa menjelaskan kedhaifannya. Berarti meriwayatkan hadis dhaif boleh dengan menjelaskan kedhaifannya atau tidak menjelaskan kedhaifannya. Yang tidak menjelaskan kedhaifannya ada syaratnya, dua syaratnya. Bisyartaini huma. Yang pertama, syarat yang pertama, jika meriwayatkan hadis dhaif tidak menjelaskan kedhaifannya. Kalau kita jelaskan ya udah gampang ya kan, ketika orang baca oh ini hadisnya dhaif karena ada penjelasannya, maka nggak perlu syarat lagi seperti itu. Tapi yang nggak kita kasih catatan ini hadisnya dhaif, takut orang nanti langsung mengamalkannya atau tidak teliti hadis dengan hadis yang nggak ada penjelasannya. Nah, maka ada dua syaratnya. Syarat yang pertama, alla yata'allaqu bil aqaid ka sifatillahi ta'ala. Alla yata'allaqu bil aqaid. Tidak berkaitan dengan akidah. Ini syarat yang pertama. Tidak berkaitan dengan akidah. Seperti tentang sifat-sifat Allah, misalkan. Tentang uluhiyah, rububiyah, ya, dan lain-lain. Pokoknya tidak boleh hadis yang berkaitan dengan akidah. Hadis dhaif yang berkaitan dengan akidah itu tidak boleh diriwayatkan, meskipun kita jelaskan kedhaifannya. Syarat yang kedua, alla yakunu fi bayanil ahkami syar'iyyah mimma yata'allaqu bil halal wal haram. Mimma yata'allaqu bil halal wal haram. La yajuzu riwayatul ahaditsil mawdu'ati. La yajuzu riwayatul ahaditsil mawdu'ati illa bayani wad'iha. Nah, syarat yang kedua, bukan hadis yang menjelaskan hukum-hukum syariat, alla yakunu fi bayanil ahkami syar'iyyah. Bukan hadis yang menjelaskan hukum-hukum syar'iyyah. Mimma yata'allaq, yang berkaitan dengan halal dan haram. Nah, ini dia dua syarat. Syarat yang pertama nggak ada kaitannya dengan akidah. Syarat yang kedua bukan hadis yang tentang hukum-hukum syariah yang berkaitan dengan halal dan haram. Nah, ini dia dua syarat bolehnya meriwayatkan hadis dhaif tanpa menyebutkan kedhaifannya. Sekedar pengetahuan tadi yang saya sampaikan ya, hukum asalnya boleh meriwayatkan hadis dhaif itu dengan syarat harus menjelaskan kedhaifannya, harus menjelaskan. Ini hukum asalnya. Tetapi lebih diperinci lagi, boleh meriwayatkan hadis dhaif tanpa menjelaskan kedhaifannya, tetapi harus memenuhi dua syarat berikut. Catatan yang di dalam kurung, la yajuzu riwayatul ahaditsil mawdu'ah. Tidak boleh meriwayatkan hadis maudhu', karena hadis maudhu' tadi derajatnya paling rendah ya, derajat yang paling buruk dari jenis-jenis hadis dhaif. Maka enggak boleh meriwayatkan hadis maudhu' illa ma'a bayani wad'iha, kecuali menjelaskan kepalsuannya. Kecuali dengan menjelaskan bahwasanya hadis ini maudhu', hadis ini palsu. Nah, hukmul amali bih. Hukum beramal dengan hadis dhaif.
Dhahabal jumhurul ulama ila istihbabil amali bihi fi fadailil a'mal bisyurutin thalathatin. Al-awwal an yakuna ad-dha'fu ghairu syadidin. An yakuna ad-dha'fu ghairu syadidin. Ats-tsani an yandarija tahta asli ma'mulin bihi. An yandarija tahta asli ma'mulin bihi. Ats-tsalits alla ya'taqidu 'indal 'amali bihi thubutahu ya, bal ya'taqidul ihtiyata. Nah, hukum beramal dengan hadis dhaif ini gimana? Dhahaba jumhurul ulama ya, jumhur ulama berpendapat ila istihbabil amali bihi ya, kepada diperbolehkan atau disukai beramal dengan hadis dhaif tersebut. Istihbab, dicintai atau disukai beramal dengannya, tetap fi fadailil a'mal, pada keutamaan-keutamaan beramal ya. Fadail a'mal ini misalkan ketika kita melaksanakan sholat duha, maka kita akan memperoleh fadilah ini seperti itu. Ketika kita bersedekah atau menyantuni anak yatim, maka kita mendapatkan fadilah ini seperti itu. Nggak ada kaitannya dengan masalah akidah. Maka pendapat jumhur ulama boleh kita beramal dengan hadis dhaif yang bercerita tentang fadailil a'mal ya, tetapi pakai syarat. Syaratnya ada berapa? Ada 3 ya. Syarat yang pertama, an yakuna ad-dha'fu ghairu syadid. Hendaknya dhaifnya itu tidak berlebihan ya, tidak dhaif jiddan ya, tidak matruk, tidak mungkar, bahkan tidak maudhu. Hendaknya dhaifnya itu tidak bersangatan, enggak dhaif jiddan. Tidak lemah sekali hadisnya itu. Arti dhaif lemah ya. Dhaif. Yang kedua, an yandarija tahta asli ma'mulin bihi. Hendaknya ada hadis ya, an yandarija itu cemana bahasanya ya, Ustazah mengartikan. Sebentar. Yandarij. Darajat berlatih berjalan. Nah, an yandarij tahta asli ma'mulin bihi. Hendaknya dia di dalam lingkup cemana ya bahasa, maksudnya ada asal pengamalannya. Hadisnya itu ada asal pengamalannya. Hendaknya hadis tersebut ada asal pengamalannya. Maksudnya kayak gini,
Hadis atau keutamaan fadilah sholat duha itu, nah ada asalnya, ada hadis yang sahih yang menjelaskan keutamaan sholat duha. Itu sudah jelas, banyak hadis sahih. Tahu-tahu datang hadis dhaif yang menceritakan keutamaan sholat duha. Nah, ini boleh kita amalkan. Karena apa? Karena ada pula hadis sahih yang menjelaskan keutamaan sholat duha. Seperti itu. Banyak-banyak berzikir, ya, banyak-banyak mengucapkan la ilaha illallah, istighfar. Nah, ada hadis dhaif yang menjelaskan tentang keutamaan istighfar, keutamaan berzikir dengan jumlah yang banyak seperti itu. Nah, ini boleh kita amalkan. Karena apa? Karena ada pula hadis sahih yang menjelaskan keutamaan tersebut. Nah, ini yang dimaksud syarat yang kedua, ya. Hadis tersebut ada asal untuk mengamalkannya. Yang ketiga, syarat yang ketiga untuk mengamalkan hadis dhaif yaitu alla ya'taqid indal amal bihi thubutahu. Tidak meyakini ketetapan hadis tersebut ketika mengamalkannya. Tidak meyakini hadis tersebut ketika mengamalkannya. Bal ya'taqidul ihtiyat, tetapi meyakini untuk kehati-hatian. Ihtiyat itu kehati-hatian. Maksudnya kita nggak meyakini pasti mendapatkan keutamaan seperti yang disebutkan di dalam hadis dhaif tersebut. Seperti hadis itu untuk penyemangat saja, ya, untuk kehati-hatian kita saja. Tetap yang harus kita yakini adalah dari hadis yang sahih. Hadis yang dhaif tadi untuk mendukung saja, seperti itu maksudnya. Nah, inilah dia 3 syarat dari jumhur ulama ketika kita ingin mengamalkan hadis dhaif. Ashhurul musannafat, ya, karangan-karangan yang paling terkenal di dalam hadis dhaif, ya. Kutubun fi bayanid du'afa, kitab-kitab yang di dalamnya menjelaskan hadis-hadis dhaif itu ada Mizanul I'tidali lidzahabi, ad-du'afa li Ibnu Hibban, atau kutubun fi anwa'i minad dhaif khassah, kitab-kitab yang menjelaskan jenis-jenis hadis dhaif secara khusus, ya. Ada Al-Marasilu li Abi Dawud, Al-Ilal lid-Dari Qutni. Nah, inilah dia Al-Hadithul Mardud atau Ad-Dhaif. Insyaallah kita akan lanjutkan minggu depan. Al-Mardud bisa babi saqatin minas sanad. Hadis dhaif disebabkan gugurnya perawi pada sanad, insyaallah. Ya, boleh jika ada yang bertanya lewat WA, ya, insyaallah. Sip, kita tutup. Semoga bermanfaat. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Subhanaka Allahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya,